Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak saya terlebih dulu apakah hari ini cukup orangnya? Cukup, Bapak. Hadir semua. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Bapak ingin tanya terlebih dahulu, apa sih kita pelajari minggu kemarin? Kita kemarin belajar tentang apa? Sebelum kita masuk pada ini. Nenek moyang. Oke, ya benar. Dia bisa jelaskan apa itu nenek moyang bahasa Indonesia? Oh, jadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terbagi jadi Australia dan dari Yunani. Oke, kita hari akan belajar tentang jalur Pak Nusantara. Sebelum masuk pelajaran, Bapak akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu mengetahui pengertian dan manfaat dari rempah-rempah di Indonesia dengan penuh rasa bangga. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jalur rempah Nusantara dari zaman terhadap kebangsaan, perdagangan bangsa asing secara materi. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis keterkaitan kondisi geografis Indonesia dengan intensitas pedagang pada masa lampau. Oke. Nah, sebelum belajar, kami ingin tanya dulu, apa nama rempah yang kamu lihat pada gambar saat ini? Ya, benar. Selain sebagai masakan, atau punya apa lagi yang paling unik tidak terduga dari cengkeh? Wah, benar sekali. Di dalam pada sebut sangat umum, sekarang mengapa pada masa lampau harganya sangat mahal? Aduh, ada yang tahu? Apa? Karena daerah penghasilnya jauh, Pak, dari lain. Oke, ada yang lain, Bu? Karena di masa lalu itu tuh tumbuhnya cuma di Indonesia, jadi negara-negara lain itu ke Indonesia untuk membeli rempah tersebut. Ya, benar sekali. Apa yang dibilang dulu dan kenapa? Karena kenapa pada masa lampau ini sangat mahal? Karena yang tumbuh pada negara Maluku atau Tidore. Dan bangsa Eropa sangat membutuhkannya karena di Eropa adalah berada pada musim dingin, sedangkan ini berguna untuk menghangatkan badan saat musim dingin. Oke, masuk ke tadi pertama, jalur Nusantara dan warisan perdagangan di dunia. Indonesia berada pada di kepulauan yang terhimpit oleh dua samudra dan dua benua, sehingga menjadikan Indonesia sebagai jalur yang pas sebagai jalur perdagangan di dunia sampai saat sekarang. Pelabuhan seperti Pelabuhan Malaka, Makassar, Batam, dan Ternate sangat berkontribusi pada persebaran pedagang pada masa lampau sejak awal Masehi. Kekayaan rempah seperti Indonesia, ada yang tahu kekayaan rempah Indonesia apa aja? Pak, Oke, siapa? ada cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Oke, benar sekali apa yang bilang Nur. Indonesia kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan kayu manis. Kita tepuk tangan dulu kalau kami jawabannya sangat tepat. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang jalur Nusantara. Apakah Bapak menjelaskannya agak cepat? Iya, Pak. Cepat menjelaskannya. Bisa diulangi kembali. Karena Bapak menjelaskannya agak cepat, maka Bapak akan mengulanginya di beberapa poin yang akan Bapak jelaskan kembali. Pertama, Indonesia itu terletak pada dua samudra, yaitu samudra India dan samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan rempah di dunia sejak awal Masehi. Lanjut,
Indonesia pada awalnya sini sudah merupakan pelaut yang andal dan makan berdagang dengan bangsa-bangsa asing yaitu bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa dari Timur Tengah. Dan distribusi ini melalui pelabuhan yaitu di pelabuhan Sriwijaya dan Majapahit. Karena teknologi ini sangat maju, maka Sriwijaya dan Majapahit menjadi monopoli sebelum datangnya VOC. Nah, kalian tahu nggak kenapa VOC datang tadi ke Indonesia? Untuk kami ada rempah-rempah. Ya benar, dia pikir. Ayo, apa ada yang menambahkan lagi? Sama Pak, karena mencari rempah-rempah. Ya benar sekali apa yang dibilang Pipi dan Bapak. Masa ya Bapak datang ke Indonesia karena ini mencari rempah-rempah yang serba dibutuhkan untuk mereka di kala musim dingin. Dan ini adalah rempah-rempah khas Indonesia seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu palak yang berasal dari berbagai dan yang digunakan sebagai bumbu obat-obatan, yaitu yang berbadan digunakan juga sebagai bahan rokok, bukan cuma sebagai rempah-rempah, tapi juga bisa digunakan sebagai rokok, yaitu yang ketiga ada yang disebut sebagai emas hitam yang berasal dari Sumatera karena dapat menghangatkan tubuh dan sangat berharga di Eropa. Yang ketiga kayu manis yang berasal dari Aceh digunakan untuk pengharum ruangan dan penyedap rasa. Oke. Karena kalian sepertinya para semangat, maka Bapak melakukan SBB. Silakan berdiri semuanya. Berapa ini kakinya? Gak apa-apa. Oke. Instruksinya adalah apabila berdiri maka angkat tangan kanan. Dan apabila genap maka angkat tangan kiri. Oke. Gendir. Oke, benar. Malu lama. Asal batu masih ya. Iya, Oke, Lan. Gendir. Anu lambat aduh konsentrasi ini. Ayo. Lambat, ayo. Genap. Oke, gendir. Gendir. Genap. Gendir. Ya, oke guys sudah. Karena kalian sudah memiliki dan kalian sudah merasa semangat, maka Bapak akan memberikan kalian tugas. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu Pipi dan Nurul, Saidah dan Aufa. Silakan kalian cabut sendiri. Ayo. Ayo. Membaca dulu, didiskusikan. Kalian boleh mencarinya di internet dan memberi waktu selama 10 menit. Apakah ada pertanyaan tentang jawabnya? Oh ya, Bapak mau tahu. Jawabannya ditulis di atas ya. Dan Bapak akan presentasikan di depan. Sudah Bapak? Sudah Bapak? Udah Pak. Sudah dari otaknya apa? Ayo, diskusi lagi ya. Yakin-yakin itu Mas Ayi. Apakah ada kesulitan? Apakah kamu terlalu mudah? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Oke, kita mulai dari kelompok si Alfa dulu karena seperti paling semangat. Di sini saya dan Saida mendapat pertanyaan tentang apa yang terkenal dari Indonesia pada zaman dahulu. Itu jawaban kami yang pertama adalah cengkeh, yang kedua adalah pala, ketiga adalah lada, dan terakhir adalah kayu manis. Ya benar sekali. Iya. Karena yang kita melihat tadi, Indonesia dikenal dengan beberapa rempahnya yaitu pala, cengkeh, kayu manis dan sebagainya dan banyak lainnya.
dan itu sangat merupakan ekspor yang sangat mahal pada masanya. Meskipun sekarang Indonesia, dan terima kasih yang dijaga lokal sangat baik dan baik. Saya tadinya kelompok PP dan Jadi kelompok ini dan dulu itu mendapatkan pertanyaan berupa apa yang berasal dari Maluku. Kayaknya sama seperti kelompok saya dan juga Upan. Jadi rempah-rempah yang berasal dari Maluku itu yang pertama ada cengkeh, kemudian pala dan juga bunga palanya, kemudian ada kayu manis Bapak. oke, benar sekali. Sekian. Yang benar sekali yang tentang PP. Maluku adalah merupakan sebagainya rempah-rempah pada masa lampau dan merupakan tempat dari rempah-rempahnya Indonesia, dan akan merupakan tujuan utama dari yang dijajah oleh Spanyol saat pertama kali datang ke Indonesia. Oke, sekarang sudah belajar kita hari ini. Apakah ada apa yang kita pelajari hari ini tentang jalur rempah Nusantara? Saya Pak, Apa? jalur rempah Nusantara ini sangat berharga pada zaman dahulu karena di sana para orang Eropa dan pedagang-pedagang dari daerah lainnya mendapatkan hal yang tidak ada di daerah mereka seperti rempah-rempah itu cengkeh, pala, kayu manis dan lada. Nah, hal itu yang menjadikan Indonesia pada zaman dahulu menjadi jalur dagang. Itu Bapak. Oke, benar Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Mas Bibi? Oke. Sudah Pak. Karena pelajaran selesai, maka akan disimpulkan. Ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke. Ulang deh. Kamu Kamu di awal, tapi di tengah. Ketiga. Oke, kalau pelajaran kita ambil selesai, maka akan menutup dengan kesimpulan. Ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bapak. Apa? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu jalur rempah Nusantara itu adalah warisan perdagangan dunia, adalah bahwa Indonesia itu dengan letak geografis strategisnya di antara dua benua dan dua samudra itu menjadi pusat perdagangan rempah dunia, sehingga Apa ayo? Untuk dulu, bentuk dulu. Aku kayak semua nih. iya loh. Cepat. Oke, terima kasih Vivi atas kesimpulannya. Ada yang bisa menambahkan? Saya Bapak. Apa? Dia. Dah. Karena oke, ada yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bapak. Oke, saya lihat dulu. Jalur perdagangan ini menghubungkan dari Maluku sebagai daerah penghasil utama di pelabuhan-pelabuhan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Lalu kenapa mereka ke Indonesia? Karena mereka itu mencari rempah-rempah Bapak yang tadi sudah disebutkan seperti cengkeh, lada, dan lain sebagainya. Karena di daerah mereka itu daerah yang dingin, jadi mereka membutuhkan rempah-rempah sebagai penghangat tubuh. Itu saja Bapak. Oke, ya, tapi kalau membantu menyimpulkan Bapak, Melanjutkan dari kesimpulan dari yang saya ingat, jalur perdagangan ini menghubungkan Maluku sebagai daerah penghasil utama ke pelabuhan-pelabuhan seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kemudian ke India, Timur Tengah dan Eropa. Perdagangan rempah juga memicu kemakmuran sekaligus. Nah, perdagangan ini juga memicu adanya konflik antar negara, gitu Bapak. oke, terima kasih. Beri apresiasi kepada Nurul dan Saida. Oke, seperti yang bilang Saida dan Nurul tadi, Indonesia merupakan. Terima kasih kepada dan Saida telah Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah jalur rempah Nusantara merupakan jalur
penghubung yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Timur Tengah, Cina, dan Eropa melalui Maluku sebagai pusatnya dan melalui berbagai kerajaan dan berbagai rempah-rempah yang dijual ke mereka. Oke, karena waktu pembelajaran ini telah habis, sebelum mengakhiri pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah dan berserahkan mimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih